Baik, terima kasih. Menyikapi perbedaan cara pandang terkait kebijakan yang terkait dengan acara adat. Kita sudah sering sampaikan di sini di HPT terkait adat budaya ada 3. 1, kalau bertentangan tinggal. 2, kalau selaras silahkan dilanjutkan selaras dengan tuntunan agama. 3, kalau bisa diperbaiki silahkan diperbaiki. Berhubung itu bukan kita tapi orang lain, maka kalau kita mampu untuk melakukan perubahan, silahkan untuk diubah. Dengan apa? Yang pertama dengan tangannya. Yang kedua kalau tidak mampu dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan hatinya, ya wis. Yang penting mereka tidak ganggu kita, kita tidak ganggu mereka. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang bertentangan, bertolak belakang dengan syariat, maka yang ideal adalah falyughayyirhu biyadihi, mengubah dengan tangannya. Yang punya kewenangan, punya kekuasaan bisa mengubah dengan kewenangannya. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, fabilisanihi, mengubah dengan lisannya. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, maka mengubah dengan hatinya. Kalau ternyata masih sama-sama tidak mampu hanya dengan hatinya, ya itulah selemah-lemahnya iman. Jadi minimal bagi kita untuk mengubah dengan hatinya, tidak perlu ikut-ikutan. Karena kita sudah diajarkan bagaimana cara beribadah yang kelak bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya misalnya menziarahi kuburnya, apalagi mendoakannya, apalagi bersedekah atas namanya, apalagi melunasi hutangnya, apalagi, dan banyak sekali. Contohnya adalah menunaikan nadarnya, silaturahim ke teman-teman dekatnya dulu ketika masih hidup, dan banyak amaliah-amaliah lain yang bisa kita amalkan. Termasuk tadi menyolatkan jenazah, mengucapkan salam untuknya, itu diantara tuntunan-tuntunan yang diajarkan. Termasuk kepada para leluhur, kita sudah rutin mendoakan para leluhur setiap pekan 1 kali saat hari Jumat. Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, al ahya minhum wal amwat. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan umat Islam itu tidak ingat leluhurnya. Nah, justru umat Islam itu selalu ingat leluhur. Bahkan tidak hanya setahun sekali, tapi setiap hari Jumat. Ya Allah, ampunilah orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, yang Islam laki-laki maupun perempuan, yang hidup bersama kami maupun yang telah mendahului kami. Dalam Al-Quran juga mencontohkan kepada kita bagaimana kita bisa mendoakan para leluhur. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ini adalah contoh ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita mendoakan para leluhur. Nah, adapun kemudian ada yang menjalankan hal tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dituntunkan, maka kita dalam hal ini selagi mampu untuk memberikan pencerahan silahkan diberikan. Selagi kita tidak mampu, maka cukup dengan hati kita, kita tidak melaksanakan sebagaimana yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, masih lagi? Ya. 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 Baik. Jadi begini, ketika kita bermasyarakat, perbedaan itu bukan kemudian untuk disamakan, tapi untuk saling menghormati. Sebagaimana bapak-bapak yang rajin berjamaah juga menghormati orang yang tidak berjamaah. Tidak kemudian terus supaya jamaah dititeni, orang dititeni toh. Nah, yang tidak berjamaah. Nah, apakah yang tidak berjamaah dititeni? Kan tidak juga. Kenapa? Karena tadi ada yang berpendapat sholat berjamaah itu wajib, ada yang berpendapat sholat jamaah itu sunnah. Nah,
Semua pegangi pendapatnya masing-masing, tidak usah titenan. Apalagi kalau terkait dengan hal-hal yang semacam itu yang rawan konflik, nah maka cukup kita tidak usah berkomentar, tapi silahkan ambil sikap. Kadang yang membuat perpecahan itu lisan kita. Jadi kalau kita tidak ikut dalam acara yang di situ kita tidak meyakini acara tersebut, maka kita tidak usah ngomong apa-apa, tinggal tidak usah hadir saja. Nah, kadang-kadang yang membuat masalah panjang itu kita tidak hadir tapi kita komentar, lalu komentarnya sampai kemana-mana. Nah, maka kalau kita tidak hadir, tidak perlu komentar. Cukup kalau kita punya pendapat yang berbeda, tidak hadir ya tidak hadir saja, tidak perlu komentar. Karena kadang-kadang perpecahan itu disebabkan oleh lisan kita. Toh banyak kok yang tidak semuanya tidak sama. Ketika ada kesukaan orang saja dalam bidang, saya tidak membicarakan dalam bidang keagamaan dan adat, dalam bidang kesenian saja, ada wayang, ada ketoprak, ada ludruk. Yang ada yang nonton wayang, dia juga tidak ngece sama yang tidak nonton wayang lalu nonton ketoprak. Yang nonton ketoprak juga tidak ngece, wah kayak ratu kodolok ketoprak, kayak senengane wayang. Tidak bilang begitu. Yang seneng wayang ya hadir di wayang, yang seneng ketoprak hadir di ketoprak, yang seneng ludruk hadir di ludruk. Itu bisa saling menghormati dan membiarkan saja. Kenapa kita yang dalam hal agama malah kemudian berpikir terlalu ribet? Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, berjalan masing-masing. Berjalan masing-masing. Iya. 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 Itu tadi saran saya dalam masalah yang semacam ini, ada terkait dengan keyakinan. Keyakinan ini dilindungi oleh undang-undang di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ya, pasal 29. Di situ dijelaskan bahwa setiap kita keyakinannya masing-masing itu dan kepercayaannya itu dijamin oleh undang-undang. Maka tidak bisa keyakinan kita, kepercayaan kita dipaksakan dengan keyakinan kepercayaan orang lain. Ada satu kesenian, orang lain menganggap hiburan, kita menganggap maksiat. Masa kita disuruh iuran? Padahal kita meyakini itu maksiat. Sampaikan saja, nanti saya akan iuran dalam bidang yang lain. Kalau bidang ini saya menganggap ini adalah maksiat. Misalnya ada seorang guru ngaji, sebut saja Pak Haryanto, ketua takmir masjid. Nah, tiba-tiba di situ nyun sewu ngundang acara nyun sewu nggih. Nah, acara yang di situ nanggap biduan. Biduannya tidak menutup aurat. Nah, kemudian seronok pula, kok ketua takmirnya dimintai iuran, itu yang minta iuran malah yang tidak benar itu. Kenapa? Sudah jelas di masjid itu mengajarkan etika, mengajarkan kesopanan, mengajarkan untuk menutup aurat. Lah ini tidak menutup aurat, ketua takmirnya suruh iuran, kan aneh. Justru mereka yang tidak toleran dengan keyakinan kita. Justru mereka yang tidak toleran dengan keyakinan kita. Malah kita yang dituduh intoleran, kan aneh. Baik, jadi mestinya kalau kita meyakini itu maksiat, lalu mereka meyakini itu hiburan, ya tidak bisa kemudian dipaksakan kita untuk ikut nyumbang dalam acara tersebut. Nanti apalagi kalau dikepiaki diumumkan ketua takmir masjid Al-Qorib, bayari artis, kan saru juga kan. Baik, apalagi tidak menutup aurat. Baik. Ini saya buat perumpamaan seperti itu. Kenapa? Karena punya keyakinan yang berbeda. Jadi tinggal dipahamkan saja, disampaikan bahwa dalam hal soal keyakinan dilindungi undang-undang. Nanti bisa kontribusi di bidang yang lain. Nyun ngapunten, kalau bidang ini saya tidak bisa. Tapi kalau untuk pembangunan, insya Allah saya bisa urun misalnya. Kalau untuk bidang ini saya tidak bisa hadir. Tapi kalau untuk acara yang ini saya bisa misalnya. Karena tidak sesuai dengan keyakinan. Jadi kalau sifatnya keyakinan, itu setiap orang berhak untuk punya keyakinan yang
beda. Belum lagi di lingkungan yang majemuk, yang agamanya beda. Tidak bisa kita memaksakan orang yang ke masjid untuk ke gereja, orang yang ke gereja untuk ke masjid. Tidak bisa kita memaksakan orang yang ke gereja lalu untuk iuran nyumbang masjid. Tidak pula kita bisa memaksakan orang yang di masjid untuk nyumbang pembangunan gereja. Kenapa? Karena punya keyakinannya masing-masing. Bisa dipahami Pak Nggih? Ya. Jadi intinya dalam hal yang semacam itu perlu disampaikan bahwa keyakinan itu dilindungi oleh undang-undang. Nanti bisa kontribusi dalam bidang yang lain yang selaras dengan keyakinan kita, bukan bidang yang itu menabrak rambu-rambu tuntunan agama kita. Wallahu a'lam bishawab.